Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel Vertika Family. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi cara menginput barang persediaan dan non persediaan melalui aplikasi Simpes Kabupaten Pekalongan tahun 2022. Nah, seperti biasa ya. Sebelumnya kita masuk dulu ke browser ya. Kemudian di sini ketikkan simpes.pekalongankap.go.id dengan enter ya. Nah, di sini nanti akan ditampilkan ada dua pilihan tahun ya. Tahun 2021 ataupun tahun 2022. Nah, karena kita akan menginput yang tahun 2022, maka kita pilih tahun 2022. Nah, kemudian akan diarahkan ke halaman utama ya, halaman login. Nah, di sini kita login dulu seperti biasa ya, menggunakan email atau NIP yang sudah terdaftar. Nah, kalau sudah login, nah bisa dilihat ya untuk tampilannya. Di sini ada beberapa perubahan ya, mungkin ada penambahan tampilan ya. Untuk menunya di sini ada yang baru ya, yaitu pengaturan dan tombol untuk keluar ya. Ini bisa untuk digunakan apabila kita keluar, ini menggunakan tombol keluar, atau bisa saja di sini ya, di kanan atas ini juga masih bisa untuk keluar ya, sign out. Nah, kemudian untuk halaman yang pertama tampil ini adalah dashboard ya. Ini menampilkan informasi sekolah. Kemudian selanjutnya yang berikutnya adalah master barang. Nah, di master barang ini kebetulan ini di sini sudah ada ya teman-teman. Ini berarti master barang yang dari tahun 2021. Nah, barangkali nanti ada penambahan barang, nanti teman-teman bisa menambahnya ya di halaman ini dengan menggunakan fungsi tambah ya, tombol tambah ini ya. Jadi di sini mungkin tidak ada perubahan ya. Kita bila mau menambah ya, di sini ada isiannya kode, nama barang, satuan, kemudian simpan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada menu saldo awal ya. Di sini saldo awal menampilkan saldo awal tahun ya. Mungkin bagi teman-teman yang pada akhir tahun 2021 saldonya 0, berarti di sini tidak ada saldo ya. Kemudian yang berikutnya barang masuk. Nah, di sini kita akan menginput barang baru ya. Di sini ada pilihannya pembelian, reklas AT, hibah, mutasi, koreksi. Nah, dari sekian pilihan ya, yang akan saya contohkan yaitu barang masuk yang pembelian ya. Nah, ini nanti semuanya ada fungsinya sendiri-sendiri, namun di sini saya akan mencontohkan yang pembelian. Nah, untuk itu pertama kali yang kita lakukan untuk input adalah kita klik yang pembelian. Nah, di sini ada hal yang baru ya. Ketika kita sudah masuk ke dalam menu halaman pembelian, nanti kita pertama kali kita klik tambah di sini ya, karena akan menambah barang baru ya sebagai barang pembelian. Nah, di sini untuk tampilan sendiri ini sedikit berbeda ya tampilannya, tidak seperti sebelumnya, namun tidak masalah ya, karena ini masih secara keseluruhan ini enggak jauh berbeda, hanya tampilan saja. Untuk penginputan tanggal ya, pertama-tama kita inputkan tanggal buktinya dulu. Di sini misalkan ya tanggal 3 Januari, kemudian BA nya tanggal 3 Januari juga, nomor bukti misalkan 1,
ya, nomor bukti PA juga misalkan 1. Nah, di sini hal yang baru ketika kita sudah mengisi data-data tanggal dan nomor di atas, kemudian kita pilih barang. Nah, ini hal yang baru ya teman-teman. Di sini kita tinggal memilih barang apa yang akan kita beli ya, berdasarkan dari master barang yang sudah ada ataupun yang mungkin teman-teman baru menambahkan. Nanti akan keluar semua di sini. Di sini untuk tampilan secara default 10 ya, 10 baris. Namun demikian ini teman-teman bisa cari di sini halaman berikutnya ya sampai akhir, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan fungsi tombol yang ini show ya. Ini untuk menampilkan berapa baris ya, misalnya 25. Nah, ini nanti dalam satu halaman ini akan menampilkan sebanyak 25 barang. Nah, karena ini untuk contoh, saya akan ambil di halaman 1 saja yang mudah dulu ya. Di sini saya akan melakukan pembelian misalkan cat tembok ya, akan saya pilih. Nah, kemudian setelah tampil di sini ada isian ITY atau kuantitas ya, berapa jumlahnya, kemudian ada harganya ya. Kemudian di sini ada jumlah total. Nah, di sini mungkin bisa lebih terlihat lebih mudah ya teman-teman, karena di sini ada misalkan barangnya cat tembok, ini di sini sudah terdapat satuannya. Berarti ini maksudnya satuan 5 kg ya cat temboknya. Misalkan di sini saya beli ada 2 kaleng ya dengan ukuran 5 kg. Kemudian di sini harganya misalkan 300.000. Nah, di sini yang jumlah otomatis sudah menambah secara otomatis. Nah, kemudian setelah selesai di sini ada hal baru lagi ya. Ini tombol centang yang dulu pernah hilang ini muncul lagi teman-teman. Namun tombol centang ini bisa dibaca ya. Jadi penggunaannya centang untuk mengeluarkan pemakaian semua barang yang telah dipilih secara langsung. Jadi bila teman-teman mencentang ini, jadi nanti secara otomatis barang yang masuk melalui pembelian ini, misalkan cat tembok 2 atau 5 atau 10, ini nanti semuanya akan dikeluarkan. Nah, apabila teman-teman menghendaki misalkan beli cat tembok 2, yang satu mau keluar hari ini, kemudian yang satu lagi untuk besoknya lagi, atau enggak dalam satu hari, dalam satu waktu. Jadi teman-teman jangan menggunakan tombol centang ya, bisa menggunakan nanti di menu pengeluaran itu ya. Jadi apabila kok teman-teman ingin mengeluarkan barang-barang yang sudah dibeli secara langsung, semuanya langsung dikeluarkan, ini bisa menggunakan tombol centang. Nah, ini untuk contoh yang pertama, saya klik tombol centang dulu ya. Nah, ini anggap saya akan mengeluarkan semua ya. Di sini tanggalnya misalkan saya akan mengeluarkan tanggal 10 Januari, terus nomor buktinya 1. Keterangan silahkan mau diisi boleh, tidak apa-apa ya, ini untuk keterangan lebih lanjut untuk menjelaskan. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Nah, berhasil, kemudian oke. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan untuk penginputan barang yang lain lagi. Nah, di sini saya akan memberikan 2 contoh ya, karena tadi yang pertama itu menggunakan tombol centang. Nah, untuk yang kedua ini saya tidak akan menggunakan tombol centang ya, jadi nanti bisa dilihat ya. Yang kedua saya akan input lagi Januari tanggal 4 misalkan ya. Di sini mungkin sebagai contoh sama, kemudian nomornya 2 ya, ini hanya sebagai contoh. Silakan teman-teman disesuaikan dengan catatan atau data yang sudah disiapkan. Kemudian di sini klik pilih barang. Nah, kemudian yang kedua ini saya akan membeli semen misalkan, klik pilih ya. Kemudian di sini semennya ada
harganya 55.000. Nah, kalau sudah, saya tidak akan menggunakan fitur centang ini ya, langsung simpan. Nah, kalau sudah, di sini masih di sini tampilannya kosong lagi ya teman-teman. Oh ya, apabila teman-teman ingin melihat barang-barang yang telah diinput sebagai barang pembelian, teman-teman harus mengklik lagi tombol barang masuk, kemudian klik tombol pembelian. Nah, nanti di sini akan tampil ya. Di sini tadi sudah menginputkan 2 barang, cat tembok dan semen. Ya. Nah, kemudian kita akan coba lihat. Oh ya, sebelumnya ada lagi yang baru teman-teman di sini, di aplikasi yang baru ini. Jadi misalkan ini teman-teman sudah memilih 2 barang ini ya, cat tembok dan semen, sudah diinput ya. Nanti coba teman-teman bisa cek di master barang. Di sini nanti akan ada, nah ya, akan ada di aksi ini akan ada tanda seperti ini ya. Ini bisa dilihat, bisa diklik. Nah, di sini informasi, maksudnya ini informasi tidak dapat diedit maupun dihapus karena sudah ada inputan pada pemasukan dan ataupun pengeluaran. Nah, ini artinya nanti ini sebenarnya mempermudah kita semua dalam menginput. Jadi untuk meminimalisir ada barang-barang yang mungkin nanti akan diubah, diganti, itu nanti malah membuat laporan berantakan ya, harganya berantakan, ada min plus gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi barang-barang yang sudah dilakukan pembelian, sudah digunakan untuk pembelian maupun dikeluarkan, ini tidak bisa dihapus. Ini sudah ada tandanya ya untuk informasinya. Di sini semen dan cat ya, karena tadi sudah digunakan. Untuk yang lain keluar tombol hapusnya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi di sini tadi karena sudah menginput barang masuk, kita cek barang keluarnya ya. Di sini klik barang keluar. Nah, ada beberapa sub menunya ya di sini. Ada pemakaian, usang, rusak, mutasi, hibah, koreksi. Itu semua pastinya ada fungsinya masing-masing ya. Namun demikian di sini saya akan contohkan yang pemakaian. Ya, jadi barang keluar karena pemakaian ya. Kita klik. Nah, di sini secara langsung sudah ada tampilan barang yang keluar. Tadi karena pada contoh yang pertama tadi waktu menginput saya langsung menggunakan tombol centang yang mengeluarkan barang tersebut. Nah, otomatis di sini barangnya sudah masuk ke daftar barang yang keluar karena pemakaian. Nah, kemudian saya akan mengeluarkan lagi barang yang tadi yang kedua yang tidak langsung dikeluarkan. Di sini dengan cara klik tambah. Nah, setelah klik tambah, di sini ada nomor bukti. Saya nomor bukti 1. Tadi sudah 1, misalnya ini 2. Tanggalnya misalkan di sini tanggal 6 ya. Kemudian nah, untuk nama barang ini kita pilih barang di sini. Klik pilih barang. Nah, di sini ini hal yang baru lagi teman-teman. Di sini akan ditampilkan semua barang lagi ya. Di sini ada juga ini halamannya. Ini memuat dalam satu halaman. Ini biasa, seperti biasa secara default ini 10 menampilkannya. Namun teman-teman bisa mengubahnya 25 ataupun 100 ya, biar lebih mudah. Nah, kemudian di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi apabila di sini ada yang tombolnya menyala, ini artinya barang tersebut masih ada stok ya. Jadi apabila barangnya sudah tidak ada stok 0 ya, ini berarti tombolnya nggak menyala. Nah, oleh karena itu saya di sini akan mencontohkan karena tadi semen ini belum dikeluarkan, jadi masih ada stok. Saya bisa pilih yang ini ya. Klik pilih. Nah, kemudian di sini tampil ya, ada semen. Stoknya 4.
kemudian ini KTY ini maksudnya jumlahnya yang akan dikeluarkan berapa. Misalkan mau dikeluarkan semua ya bisa klik 4. Namun apabila kok masih mau dikeluarkan hanya satu sak saja, bisa diisikan satu. Misalkan di sini kita saya akan mengeluarkan 2 ya. Di sini saya simpan. Nah, otomatis nanti karena stoknya 4, maka di sini masih ada. Kita coba ya, misalnya kita keluarkan lagi, nomor buktinya 3, tanggalnya di sini misalnya tanggal 17 lah ya. Pilih barang. Nah, otomatis di sini masih menyala karena stoknya masih ada untuk semen. Nah, bisa dipilih, misalnya mau dikeluarkan lagi, ini dihabiskan saja, langsung 2, kemudian klik simpan. Berhasil, data berhasil disimpan ke server. Nah, apabila teman-teman ingin melihat daftar barang yang sudah keluar, ini bisa teman-teman klik lagi tombol menu barang keluar, kemudian pemakaian. Nah, di sini akan ditampilkan semua barang-barang yang sudah teman-teman keluarkan. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi untuk proses input ada beberapa hal yang mungkin berbeda, namun menurut saya sendiri ini lebih memudahkan ya. Jadi aplikasi ini lebih memudahkan kita dalam nanti baik itu penginputan maupun nanti dalam hal pelaporan, jadi untuk meminimalisir kesalahan. Nah, untuk itu demikian teman-teman dari saya, karena video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara penginputan ya maupun pengeluaran. Nah, nanti bisa disambung lagi di video berikutnya untuk cara-cara yang lain, baik itu mungkin pelaporan ataupun hal yang lain. Nah, kalau sudah selesai ini teman-teman tadi ya, bisa menggunakan tombol keluar di sini ataupun yang di sini ya teman-teman. Mohon untuk diperhatikan. Nah, demikian dari saya. Kita bisa jumpa lagi di video-video berikutnya. Mudah-mudahan video pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa untuk lebih semangat lagi dalam menginput barang persediaan maupun non persediaan, khususnya di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Nah, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.